di setiap candle itu selalu ada cerita. Nah, cerita itu entah itu perintah atau sudah menjalankan perintah. Maksud saya itu apa? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan mencoba belajar mengotak-atik nalar ya, atau logika dari setiap candle. Tentunya ini ya kita awali harus dengan time frame besar ya. Kan kita tahu kan yang namanya time frame monthly itu kan terdiri dari 4 kalau nggak 5 candle weekly. Sementara di candle weekly itu ada 5 candle daily. Dan candle daily itu sendiri terdiri dari kurang lebih itu ada 6 ya. Ada 6 candle 4 jam dan ada 24 candle 1 jam. Kan kurang lebih seperti itu. Ya kan? Sementara market sendiri setidaknya yang umum itu dalam satu hari itu kan ada 3 sesi. Nah, bagaimana kira-kira kita merangkai gitu loh sehingga terjadi sebuah narasi yang enak ketika kita melihat chart. Nah, maksud saya gitu. Nah, kita coba dulu ya, ini awali ya, ini pelan-pelan. Kalau misalkan ini nanti ternyata menarik dan sesuai dengan bisa menunjang teknik APK ya, kenapa enggak gitu. Nah, gini, ketika saya melihat seperti ini, yang pertama kan ini saat ini kan harga ini di time frame weekly kan dia sedang kuat turun kayak gini kan. Nah, kalau kita pakai teknik Fibo Musang, ini kan sudah terjadi CB1 break, iya kan ini. Artinya memang market di GBP JPY ini maunya turun gitu. Ya, ini ekspektasi saya. Jadi dari melihat rangkaian candle ini, maka ekspektasi saya GBP JPY ini maunya turun. Nah, gitu. Nah, sekarang seandainya turun, tujuannya kemana? Nah, kita coba ukur pakai Fibo ya. Dengan teknik Fibo Musang. Nah, kayak gini. Dari close-nya ini, dari close-nya candle yang break CB1 ini ke ini yang close di sini ke high paling tinggi ini. Nah, maka kan kita bisa lihat ternyata target terdekatnya itu di sini nih guys, ini di level 1.618 sampai 1883. Nah, di sini ya. Oke, di sini aja. Memang kalau jauh sampai ke sini ya. Enggak sampai ke sini. Tapi oke, kita pikirin yang terdekat aja dulu. Nah, kayak gini. Sudah, saya hapus dulu Fibonya. Nah, sekarang apakah benar dia mau turun seperti ini? Ini kan sudah close. Berarti ini setup ini CB1 ini sudah benar-benar clear ya. Sudah clear karena candle weekly-nya sudah close. Nah, sekarang kita coba dulu lihat di monthly. Di monthly saat ini kan seperti ini nih. Dia sweep high ini dan saat ini sedang sweep yang bawah. Nah, cuman posisi harga ini di bawah open candle sebelumnya. Kalau melihat skema seperti ini memang berat turun kan. Secara logika ini berat turun. Dia membuat bearish engulfing. Nah, oke ya. Kalau memang posisinya nanti sampai akhir ya, sampai kan kalau monthly kan berarti masih ada sisa 3 hari ya kan. Senin, Selasa, Rabu. Nah, Kamisnya kan sudah candle baru. Nah, gitu kan. Berarti masih ada sisa 3 hari ini untuk menyelesaikan candle bulanan ini. Nah, nanti kalau memang close-nya kurang lebih di sekitaran sini, berarti ini memang dorongan turunnya ini sangat kuat. Karena apa? Di monthly memang sedang membuat bearish engulfing, sementara di weekly-nya dia membuat CB1 break kan gitu. Nah terus, ini nih kuncinya. Terus apakah kita bisa langsung sell? Nah, ini kita perlu perhatikan. Teman-teman coba lihat di sini ini ada swing low, ya kan? Nah, ini swing low, ini kan di sweep.
iya kan, di sweep. Ingat, setiap kali ada sweep itu potensi reversal, ya kan? Setiap ada sweep itu potensi reversal. Setiap ada break itu ada potensi untuk melanjutkan tren. Nah, untuk lebih memastikan, ya kan, untuk lebih meyakinkan bahwa sweep itu akan terjadi reversal, maka harus ada pijakan yang memperkuat sweep, ya kan. Nah, setelah punya pijakan, tentu kita akan menunggu konfirmasinya. Nah, begini, di sini terjadi sweep, sweep itu terjadi di sini, guys. Ini fair value gap. Nah, kan gini nih ceritanya di weekly nih. Di weekly ini ceritanya kayak gini. Bener, dia membuat CB1 break. Tapi posisi terakhir dia sweep, ya kan? Sweep ini dan sweepnya terjadi di fair value gap. Maka ada kemungkinan harga ini akan naik dulu mungkin ke sini. Ini kalau secara ICT kan ini breaker, iya kan? Nah, berpijak di sini mungkin, iya kan? Terus baru kemudian turun ke sini. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, kita misalkan ini ya, misalkan berekspektasi seperti itu. Apa yang kita butuhkan? Ya kita turunkan time frame. Ada nggak ekspektasi kita ya? Kita berekspek seperti ini, ada nggak di time frame yang lebih kecil itu dukungan? Ya, yang mendukung bahwa memang secara teknik yang kita pelajari, memang harga akan naik ke sini gitu. Nah, sekarang kita coba turun ke time frame daily. Nah, seperti ini guys di daily. Di daily kalau kita perhatikan, nah, candle terakhir ini dia sweep kan, ini sweep ini. Berarti dari sini ada kemungkinan dia akan turun ke sini kan. Apalagi ini juga berada di fair value gap sweepnya. Oke. Nah, bisa jadi dia akan turun dulu ke sini baru naik. Atau mungkin ini masih akan ada naik ke sini baru langsung turun. Nah, ini masih kita masih belum benar-benar menemukan dukungan ya. Karena saat tadi kita di sini ekspektasi kita kan dia akan naik dulu kemudian turun kan. Tapi di daily ternyata ceritanya beda. Nah, ceritanya beda. Dia harusnya turun dulu baru naik. Nah, apa kemungkinan begini? Kita ekspektasikan, oke, low-nya ini dalam beberapa waktu yang akan datang ya, 1-2 hari, Senin, Selasa ya, Rabu, mungkinkah seperti ini? Akan ini di sweep kemudian naik, nah baru kemudian turun. Bisa kan seperti itu? Nah, kita cuman mereka-reka dulu, nanti tetap kita akan melihat nih reaksi pasarnya itu seperti apa. Nah, oke. Jadi kita di daily untuk sementara ekspektasi kita kan dia akan ke bawah, paling nggak ngambil low-nya ini, atau bahkan mungkin sampai ke sini, ngambil ke sini, baru kemudian balik naik terus turun. Nah, ekspektasi kita gitu. Nah, sekarang kita turunkan time frame ke H4. Di H4 apa yang dia mau? Nah, ini di H4 tadi kan kita kan di daily kan ekspektasinya ini dia akan turun kan, ngambil low ke sini atau ke sini dulu, nah terus baru naik terus turun. Nah, itu di daily. Nah, sekarang di H4 ini kita lihat di sini nih ada fair value gap yang kecil ini, ya kan, kecil ini. Yang ini sebagai bentuk pijakan konfirmasi di weekly tadi bahwa dia ini mau naik, ya kan, dia mau naik. Ternyata di sini ada pijakan ini dan ternyata ini mampu menahan harga. Nah, lihat ketika harga ini balik ke sini naik. Ini sekarang ini sedang turun lagi nih setelah nge-sweep ini. Nah, apakah ini nanti
mampu dijebol. Kalau ini nanti dia dijebol kayak gini, ya kan? Berarti kita bisa mencari sell dulu, targetnya ke sini. Kalau ini dijebol ya. Ini ternyata ini ada candle yang ada candle yang close kayak gini. Nah, tunggu dia balik ke fair value gap yang dibentuk mungkin atau order block. Nah, target ke sini. Ya, ini kayak gini. Nah, sementara di atas kan kita melihat ini masih ditahan oleh drop is drop di sini. Nah, oke. Sementara kita expectnya tadi di weekly tadi kita berharapnya masuk kan, naik ke sini terus kemudian turun. Nah, kemungkinan kalau kita melihat di H4 ini kemungkinan ya dia ini akan masuk lagi ke fair value gap ini, mungkin nge-sweep ini dan kemudian naik. Nah, setelah disinilah kita baru akan kita mencari peluang sell. Konfirmasi tentunya ya, dengan konfirmasi di time frame H4 atau H1 kita akan mencari peluang sell dengan target yang di Fibo tadi jauh gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata langsung break ini, berarti memang dia nggak akan naik ke breaker ini. Di sini ini breaker tadi di weekly. Berarti dia sudah melanjutkan perintah dari daily ini. Di daily ini dia kan sweepnya masuk ke fair value gap ya kan. Ini masuk ke fair value gap sudah. Nah, di fair value gap daily ini sudah ada, tapi di atasnya ini kan ada breaker ya, ada breakernya weekly. Nah, kalau misalkan ternyata hanya cukup ngambil fair value gapnya daily, maka ya kemungkinan besar ini akan langsung turun. Atau nah gini atau jadi ada beberapa skenario ya. Jadi ini kita tandai kayak gini. Oke, fair value gapnya saya hapus. Saya tandai yang time frame daily tadi. Nah, kayak gini. Berarti kalau saya ini ya berpikirnya gini, kalau candle H4 ini lanjut turun dan ternyata lepas dan close di bawahnya low ini tadi kan low-nya candle kemarin kan, previous daily low kan. Nah, berarti kita akan mencari peluang sell setelah kembali ke zona fair value gap yang dibentuk ya kan, untuk target ke bawah. Tapi kalau ternyata dia naik, saya mengharap kan high ini hanya di sweep, hanya untuk ngambil breaker di sini. Nah, kita cari konfirmasi lagi sell, tujuannya tetap sell gitu. Nah, di sini dan setelah break di sini. Tapi kalau misalkan di sini ini di time frame ini H4 ya, di time frame H4 hanya nyentuh imbalance di sini tadi, fair value gap di sini dan reject lagi. Kalau di time frame M15 ada change of character, ada konfirmasi, ya kita bisa buy, targetnya ke breaker sini atau ke high-nya ini. Gitu. Oke. Kurang lebih ya seperti itu sih. Nah, sekarang ini nih, saya mau ini ngebahas yang weekly tadi. Di weekly itu kan kayak gini. Sebenarnya itu kalau kita lihat yang namanya candle itu kan selalu ada shadow, selalu ada body. Nah, kayak gini ya, saya coba tanda ini bodinya saya tandai kayak gini, straight body di weekly. Nah, terus kemudian karena ini weekly saya turunkan ke H4, turun ke H4. Yang ini saya hapus. Oke. Nah, kita punya ini sekarang. Oke, kayak gini. Nah, kayak gini. Bisa dilihat ya.
Nah kayak gini maksud saya adalah ini kan candle weekly itu kan opennya itu di sini guys, di candle hijau ini, dan membuat shadow di atas karena naik sebentar. Nah kemudian kalau kita lihat di bawah, dia close-nya itu kan di sini, ini close-nya sempat turun sampai ke sini, dan berarti di bawah ini kan shadow-nya. Nah kalau saya sih secara pribadi sebenarnya, kenapa kok candle ini turun? Nah, karena ternyata kalau kita perhatikan candle ini turunnya itu dia hanya distribusi ya, dia ekspansinya. Ternyata perintahnya itu kalau kita perhatikan di mana sih sebenarnya perintah turunin? Apakah di candle sebelumnya? Di candle sebelumnya itu berarti di sini. Nah, ini kita tandainya dari mana, di sini ke bawah sini. Nah kayak gini ya, ini berarti terakhir itu di sini nih perintah turunnya. Apa berbuat perintah turunnya? Ada akumulasi, sebentar, ada ini akumulasi di sini ada manipulasi, dan turun tentunya ini adalah bagian dari distribusi. Tentunya kita lihat juga dengan fair value gap yang dibuat ya, pijakan ini sebagai arahnya, sweepnya ini karena manipulasi itu sweep ya kan. Nah berarti kalau kita lihat dari bawah ini guys, kita lihat dari bawah ini secara H4 candle yang kemarin yang saat ini sudah close ini belum menunjukkan perintah dia mau naik ke atas ya. Kenapa? Nah karena di sini ini belum terjadi manipulasi, ini kemungkinan akan terjadi akumulasi, bisa jadi kan. Kalau ini nanti candle berikutnya akan memerintahkan harga untuk naik ya kan, tentunya di sini akan terjadi akumulasi, terus manipulasi, baru distribusi untuk naik ke atas ya kan. Nah artinya apa, peluang untuk turun lagi ini masih ada kalau misalkan ini terjadi manipulasi kalau mau naik ya kan. Nah tapi mau ada manipulasi atau enggak, ini kan jelas ya trennya ini turun. Jadi kalau misalkan dia ini akumulasi, bisa jadi akan terjadi manipulasi, ini akumulasi bisa jadi akan terjadi manipulasi atau melanjutkan distribusi. Nah artinya kalau kita mencari peluang sell sebenarnya masih logis, didukung dengan Fibo Musang adanya CB1 break. Meskipun nah kita sedang dihadang oleh fair value gap di sini. Nah, ini fair value gap di sini. Nah, salah satu kunci yang perlu mungkin saya sampaikan bahwa fair value gap yang seperti ini kan lama ya. Ini sebenarnya bisa dibilang mantan. Yang paling kuat itu ya yang up to date ini. Misalkan ini terbentuk ada fair value gap gitu ya di sini gitu. Nah ini lebih kuat ini daripada yang di sini. Ini menurut saya loh ya. Nah kayak gitu. Jadi ini kan mantan sebenarnya ya gimana ya ngomongnya ya kurang lebih seperti itulah. Artinya sebenarnya persentase fokus kita itu tetap direct harga ini ya kan, yang update seperti ini. Oh dia nih sedang turun. Kalau sedang turun jangan coba-coba untuk langsung kita ngebuy meskipun ini membentur fair value gap gitu loh maksud saya. Oke ya, bisa dipahami maksud saya ya. Karena kita akan lebih cenderung ngikut dia turun daripada kita ujuk-ujuk buy. Kecuali kalau memang ini sudah terkonfirmasi, dia sudah menunjukkan bahwa harga update-nya memang mau naik gitu. Jadi biasanya saya itu seperti itu guys. Setiap candle baik itu daily ya, setiap candle ya, kalau dia itu distribusi maka sebelumnya pasti ada perintah ya. Perintahnya itu apa sih sebenarnya? Dari ICT yang power of 3 ya, AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi itu kunci juga penting itu. Kenapa?
Karena menurut saya setelah saya amati ternyata ya kayak gitu. Ini candle distribusi. Pasti sebelumnya kan ada perintah kan, perintah ya akumulasi dulu, manipulasi, baru kemudian distribusi. Nah, kalau kita mau di sini ini buy. Nah, lebih bagus di sini ini sudah ada perintah naik, yaitu berupa itu tadi, power of 3 gitu. Nah, kalau sudah ada itu, berarti kita bisa mencari peluang buy. Nah, atau ini H4-nya tadi di sini sebagai bentuk konfirmasinya. Di sini sayangnya H4 ini sebenarnya kita bisa ngebuy di sini. Hanya saja ini masih terhalang ini. Ini kan ada fair value gap in, ini fair value gap out. Ya kan? Setelah masuk ke sini. Ini bisa menjadi subten. Makanya ada kemungkinan memang menurut saya ya, kalau besok ini saya bilang ke sini ini kan subten ya di H4. Kalau dia masuk ke sini dan ternyata reject lagi, nanti kita masuk ke HM15, targetnya ke sini. Gitu loh. Itu maksud saya. Nah, kita coba aja lihat di M15. Di M15 saat ini tuh seperti ini. Oh, ini nih. Berarti ini. Ini kalau di AM15 kan kalau kita perhatikan di sini ada fair value gap in, ya kan? Di sini ada fair value gap out yang sudah di ambil dengan sehingga dia naik ini kan diambil ini dan sekarang naik. Nah, sekarang kita punya lagi nih. Nah, oke. Ternyata di sini kita punya fair value gap. Nah, dia masuk ke sini, kita lihat tunggu ya Senin. Kalau tidak ada ya, paling enggak ini kita tunggu ada rejeksi, ada apa namanya reaksi ya. Nah, takutnya nih candle pertama ini malah di break. Terkadang dia akan ngambil yang fair value gap ini lagi. Yang penting ada reaksi dulu aja. Kita bisa scalping buy di sini, stop loss di bawahnya sini, ambillah 1/2 setidaknya ya kan. Nah, kayak gini. Oke. Mungkin kita ambil dari order block yang dibuat di sini, SL di sini. Nah, karena mungkin SL-nya pip-nya jauh lumayan, maka kita gunakan lot terkecil. Nah, kayak gini. Targetnya seperti ini. Nah, oke ya. Kalau ternyata ini sebenarnya kan sudah ngambil ini nge-sweep di sini kan. Nah, bisa jadi ini di sweep lagi. Namanya market kita nggak tahu. Makanya kita pasang stop loss. Kalau ternyata dia turun ke sini dan ternyata nggak sweep malah bablas, bisa aja. Nah, intinya kita lihat reaksinya. Cuman kalau scalping buy oke lah gitu. Melihat ini bisa jadi naik dulu, ngambil previous daily high, baru kemudian turun. Nah, kayak gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Di time frame kecilnya ya ini adalah apa namanya? Ya scalping. Karena di daily sweep ini nih, sweep apa namanya? Previous daily high sudah. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa daily tadi itu valid ya kita buka H1, ada nggak subten yang dibuat. Nah, oh ternyata kayak gini. Ini untuk saat ini berarti GBP JPY ini bener-bener tricky guys, tricky. Nah, ini kayak gini. Dia ada subten di sini ya kan. Nah, ini sebagai penghalang. Nah, oke, penghalang. Artinya kayak gini. Menurut saya, kalau kita memaksakan untuk buy, misalkan kita mau buy, maka target jangan sampai jauh-jauh. Kita target di sini aja. Nah, bagaimana dengan stop lossnya? Nah, kalau stop loss ya mungkin lihat nanti reaksinya candle M15 menit ya, M15 menit besok ada nggak rejeksi. Nah, gitu. Misalkan ada rejeksi ya kita taruh di bawahnya kayak gitu ya.
biar nggak terlalu jauh. Tapi kalau memang nggak ada, kalau saya targetnya nggak nyampe 1:2, ya mending jangan. Nah, maka akan lebih bagus lagi kita akan mencari peluang sell di sini setelah ngambil previous daily high, atau dia malah break sini, close di sini untuk H4 ya. Kita tunggu gini turun. Maksud saya adalah fair value gap H4 ini di break dengan close body tentunya. Nah, kita akan ngambil kayak gini, atau biarkan dia naik sampai ke sini, sweep ini, baru kita lanjut turun. Kalau di sini memang sepertinya risk to rewardnya itu kecil dan ini tricky gitu ya. Karena apa tricky? Ya ini previous daily high-nya diambil oleh ini, dia membuat subten, ya kan? Bisa jadi dia naik ke sini langsung terjun. Oke. Nah, kalau kita nggak punya RR yang bagus, ya mending kita lihat aja gitu ya, wait and see. Toh masih banyak pair yang lain dan masih banyak hari gitu kan. Nah, ini cuman sekedar cara pandang ya, cara pandang bagaimana sih melihat apa namanya market gitu. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah, ini kita nyalakan ini. Nah, kayak gini. Jadi dalam satu hari itu kan setidaknya itu ada 3 sesi ya, sesi Asia, sesi London, dan sesi New York kan gitu. Nah, biasanya perintah dia mau naik atau turun kan dia akan ngambil di tiap harinya, tiap sesinya itu kan dia akan ngambil nge-sweep ASEAN high, ASEAN low kan kayak gitu kan. Jadi gimana ya ngomongnya, karena sebenarnya saya yakin sih teman-teman ya untuk ya hal ini sudah paham kayak gitu. Misal kayak gini ya, ini kan Asia, di sini Asia, nih Asia. Nah, kemudian ketika harga ini naik, nah ternyata ini break, berarti ini run ya kan. Oke, berarti setelah run itu berarti dia perintahnya adalah naik, melanjutkan tren kan. Ini tren. Nah, kayak gitu. Jadi dia turun hanya untuk ngambil di sini ada fair value gap ya kan. Setelah break naik, turun, ngambil fair value gap, lanjut naik. Ini untuk scalping ya, karena namanya sesi itu kan pendek ya. Nah, satu hari aja dibagi 3. Nah, kalau kita suka scalping ya gak apa-apa kayak gitu. Nah, terus lihat juga di sini, di mana, di sini setelah London high ini di break ya kan, kemudian turun. Nah, ini di break ya kan, berarti ini adalah change of character, dia turun. Nah, setelah ngebreak itu, nah kita coba di ya sorry ini aja. Nah, kayak gini ya, ini kan di break. Nah, pas di break ini kan masuk ke ini jam malam, ini berarti kalau ini New York AM, berarti ini jam berapa sih? Jam di sini malam berarti ya. Nah, ini kan jam 9 ya, jam 9.15, jam 9.15, ini jam 10, berarti di kita berarti jam 9 malam. Nah, ini kan setelah break. Nah, dalam break itu dia membuat fair value gap. Nah, kayak gini. Ini di sini nih fair value gapnya. Nah, ini kan membuat change of character. Kalau kita lihat di sini di atasnya sudah nggak ada fair value gap, berarti nggak ada alasan nih harga untuk naik lebih jauh. Maka di sini ada fair value gap, ya kita bisa sell di sini kayak gitu. Nah, ini scalping ya. Nanti kita coba utak-atik lagi. Nah, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan apa namanya dengan menggunakan dengan cara pandang teknik APK, maka di sini kan ini run ya kan. Ketika run tentunya dia turun untuk mengambil PDR rate, harapan kita kan naik lagi.
kan gitu kan. Tapi ternyata dia bablas turun, berarti pandangan kita akan kita rubah, oh ini terjadi change of character kan gitu. Setelah terjadi change of character ya kita mencari pijakan lagi di fair value gap untuk kita lanjut ngikut tren yang balik arah sell kan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ternyata kalau di M15 kan di sini nggak ada fair value gap, tapi di H1 ada di sini. Ini adalah fair value gap H1. Maka bisa jadi nah, kita punya ada dua fair value gap ini sekarang di M15. Nah, di sini sama yang di atas ini tadi, ini saya hapus dulu aja kayak gini. Saya matikan biar nggak terlalu ramai. Nah, kayak gini. Nah, ini kan berpotensi menjadi akumulasi ya kan. Ini kan potensi akumulasi. Nah, gini maksud saya. Ini kalau ini nanti jadi akumulasi dan turunnya nyentuh sini, kemudian balik lagi membuat fair value gap, berarti ini fix. Ini akumulasi, ke sini manipulasi dan kita akan buy target di sini. Karena kita beranggapan, berekspektasi ini akan terjadi distribusinya naik. Karena akumulasi yang disweep adalah low-nya kan gitu. Oke. Jadi gitulah cara mikirnya. Nah, kalau lagi ya. Ini ternyata dia akumulasi nih kan. Ini di sini akumulasi. Terus dia lanjut naik ya, nyentuh ke sini. Apakah bisa sell? Ya bisa. Dengan catatan buat subten juga kan di sini. Ini ada fair value gap in, terus fair value gap out. Kayak gini, balik lagi ke sini ya kita bisa sell kayak gitu. Intinya kita lihat aja nanti market itu seperti apa, kita ngikut aja. Nah, ngikut aja belum tentu benar, apalagi kita langsung mendahului kan gitu loh. Oke lah, seperti itu aja ya cara pandang saya membongkar dari setiap candle. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan ini tadi adalah itu gini. Jadi kalau kita menggunakan time frame besar, itu enaknya itu kita bisa pecah. Di setiap candle itu selalu ada cerita. Nah, cerita itu entah itu perintah atau sudah menjalankan perintah. Maksud saya itu apa? Dalam candle weekly atau daily kayak gitu. Teman-teman, oh ini kok reject ini terhadap PD array. Apakah sudah ada perintah? Apakah ini menunjukkan perintah? Karena setiap reject belum tentu ada perintahnya. Terkadang hanya berupa reject saja. Perintahnya belum komplit. Perintah yang saya maksud adalah power of 3 atau AMD. Jadi di setiap candle yang mengindikasikan balik arah, pastikan dia ada perintah atau power of 3 AMD gitu loh. Nah, ketika ternyata harga itu sedang distribusi, candle itu menunjukkan distribusi ya kan, kayak tadi di weekly ini tadi, setelah kita bedah ke H4 ternyata dia hanya distribusi. Maka distribusi itu dia akan berhenti setelah ada perintah balik arah. Kalau nggak ada perintah balik arah berarti dia akan tetap lanjut kan gitu toh. Oke ya, dari sampai sini bisa dipahami maksud saya. Maksud saya yaitu tadi, dari setiap candle, terutama candle time frame besar, itu selalu membawa cerita di candle-candle kecil. Tentu kan setiap bangunan taruhlah ya, candle itu anggap itu bangunan, kokoh tidaknya itu tergantung penyusunnya di candle-candle kecil. Mau dibuat seperti apa tergantung susunan di candle-candle kecilnya itu tadi. Kalau ternyata susunannya itu ada power of 3, dia sudah menunjukkan arah ini mau naik atau mau turun. Nah, di candle berikutnya berarti kita berasumsi akan terjadi distribusi kan gitu. Nah, ini tadi loh yang kita tandai ini. Nah, di sini tuh terjadi perintah, ada manipulasi, ada akumulasi manipulasi, maka selanjutnya distribusinya kok ke bawah ya, manipulasinya ke atas ya distribusinya kan ke bawah kan gitu kan.
Nah, kalau manipulasinya ke bawah, ya distribusinya berarti ke atas, kan gitu. Oke, mungkin dari kata-kata saya, omongan saya, teman-teman akan menemukan sesuatu dan bisa mengulik biar menemukan style sendiri, itu akan jauh lebih baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.